ulama atau ilmu tadi. Oke. Kami kesulitan untuk konsisten dalam menjadikan tulisan sebagai media dakwah, sebagai tulisan di media sosial sebagai media dakwah. Itu salah satu sebabnya karena malas untuk mutolaah. Nah itu mohon tipsnya bagaimana agar tidak malas mutolaah terhadap marji-marji yang akan kita jadikan referensi sebagai tulisan kita. Terus yang kedua, bagaimana tips membuat quote sederhana dan bermanfaat berdasarkan pada kitab-kitab tulis. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Ridho. Selanjutnya pertanyaan pertama dari Ustadz Ridho tadi memuat dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, beliau kesulitan konsisten dalam mengupload tulisan-tulisan di media sosial. Mohon tips dan triknya. Oke, siap. Ada seorang penulis, adik-adik ya, penulis terkenal yang mungkin kita semua kenal ya, mungkin novel-novelnya sering kita baca. Di sini baca novel boleh atau tidak boleh? Ada yang suka baca novel? Oke. Lalu siapa penulis yang paling kalian suka novelnya? Salah satunya Tirelier ya, pernah lihat Tirelier ya? Ya, Mas Tirelier, itu Mas bukan Mbak ya. Tirelier itu pernah ditanya adik-adik dalam satu acara, ditanya 3 pertanyaan. Yang pertama ditanya bagaimana caranya kita menjadi penulis yang produktif seperti Bang Tirelier, 1 tahun bisa menerbitkan 2 novel, 3 novel, 4 novel. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menulis novel yang karakternya itu hidup seperti novel-novel Tirelier. Kemudian yang ketiga, pertanyaannya bagaimana cara kita menulis novel yang mana pembaca itu sampai seakan-akan haus untuk membaca halaman per halaman sampai hatam. Enggak bosan-bosan bacanya. Itu Tirelier menjawab 3 pertanyaan itu hanya dengan 1 kalimat. Ada yang tahu apa 1 kalimatnya? Apa? Apa kira-kira 1 kalimatnya? Dijawab dengan 1 kalimat, katanya apa? Latihan. Ya. Latihan. Jadi konsistensi, istiqomah itu perlu. Nah, akan tetapi memang istiqomah itu dan konsistensi itu punya ujian terbesar, yaitu nafsu kita sendiri. Ya, makanya kata para ulama kita, an-nafsu akhbathu min sab'ina syaitana. Kita ini punya nafsu lebih licik daripada 70 setan. Nah, ketika banyak orang bertanya di bulan puasa, mengapa kok banyak orang di bulan puasa itu masih bermaksiat, padahal katanya setan di penjara, katanya setan diikat di kerangkeng nggak kemana-mana, tapi kok masih banyak orang yang bermaksiat? Nah, maka jawabannya karena banyak manusia yang lebih setan daripada setan, ya. Nah, mereka punya nafsu, ya, yang mengajak mereka untuk malas-malasan, mengajak mereka untuk aras-arasan. Nah, maka dari itu mensiasati nafsu itu penting, ya. Nah, jadi untuk bisa konsisten, pertama siasati nafsu kita dengan dipaksa, ya. Kita harus paksa nafsu kita ini. Targetkan. Kalau perlu wajibkan, ya. Kalau perlu wajibkan. Itu saya suka ada beberapa orang penulis itu di Instagram yang punya program 30 hari menulis. Jadi setiap hari mewajibkan dirinya untuk menulis 1 tulisan tentang apapun. Ya. Nah, itu lama-kelamaan bisa mengasah skill menulis kita. Ini ada seorang guru teman-teman memberikan tutorial tentang bagaimana salah satu cara untuk mensiasati nafsu. Kata beliau salah satu caranya dengan mewajibkan hal itu kepada kita dengan menazarinya. Ini contoh nih ya,
Banyak di antara kita ketika bulan puasa, habis buka puasa semangat, ya habis makan ini makan itu, seger-segernya. Nah punya azam, punya niat, punya tekad, nanti saya habis tarawih mau ngaji 5 juz. Ya, ekspektasinya. Tapi ternyata realitanya setelah habis tarawih 20 rakaat dia capek. Asalnya targetnya 5 juz, baru nyampe 5 lembar, nafsunya udah ngajak udahan. Udah cukup, udah itu 5 lembar itu udah prestasi yang sangat membanggakan. Timbang tetangga kamu gak ngaji sama sekali. Nah itu teman-teman, nafsu itu selama ini meremehkan kebaikan yang kita lakukan karena mengatakan kepada kita, mengiming-imingi kepada kita bahwa itu hanya sunnah. Itu sunnah kok, ditinggalkan juga nggak apa-apa. Jadi kata beliau, agar nafsu ini nggak semudah itu menaklukkan kita, coba amal itu kita nazari. Saya bernazar habis tarawih mau ngaji 5 juz. Nah itu kalau kita ngaji baru nyampe 5 lembar, ternyata nafsu ngajak udahan, kita nggak akan takluk begitu saja. Kita pasti akan berontak, oh nggak bisa, ini wajib ini, udah saya nazari, mau nggak mau harus selesai. Nah itu dia teman-teman. Nah maka bisa mungkin kita targetkan kalau mau untuk mengasah skill menulis kita, coba kita wajibkan diri kita setiap hari untuk menulis. Ya, dengan cara mungkin tadi nazari, saya bernazar hari ini saya menulis 1 tulisan. Itu lama kelamaan teman-teman, ya keistiqomahan, konsistensi itu akan membuat kita mempunyai skill menulis yang semakin baik. Ya. Nah lebih-lebih terkait membaca itu juga perlu untuk dipaksa-paksa. Ya. Jadi kita targetkan teman-teman dalam 1 hari kita punya waktu tertentu untuk membaca kitab tertentu. Targetkan, jadwalkan. Jangan biarkan waktu kita mengalir begitu saja, tapi kita harus punya jadwalnya, kita harus punya targetnya. Nah, kita punya seorang guru, teman-teman, saya punya seorang guru Habib Salim Asy-Syatiri. Beliau ini ya saking alimnya sampai dijuluki Sultanul Ilmi, sultannya ilmu. Beliau pernah dikunjungi seorang, ada tamu ke rumah beliau, ketika melihat isi rumah beliau itu kitab semua. Ya. Kamarnya kitab, ruang tamu kitab, mungkin cuma kamar mandi yang bukan kitab isinya. Akhirnya orang ini bertanya, Habib ini kitab sebanyak ini sudah panjenengan baca semua? Apa kata beliau? Ya, pertanyaan kamu salah. Seharusnya kamu bertanya apakah kitab ini sudah saya hafalkan semua atau belum. Ya. Kalau urusan dibaca sudah hatam semua. Ya. Nah itu beliau adik-adik ya punya semangat membaca yang sangat luar biasa. Bahkan ketika beliau ini sudah jadi ulama besar dan pada waktu itu beliau itu punya penyakit obesitas, kegemukan. Nah orang gemuk ini kan kalau mau naik tangga kan capek, ngos-ngosan. Sedangkan rumah beliau ada di lantai 2. Akhirnya beliau itu setiap naik turun tangga, setiap harinya naik tangga, itu di tengah anak tangga, ya di satu anak tangga di pertengahan itu beliau duduk istirahat, capek, selama 5 menit. Tapi waktu istirahat beliau itu di tangga itu gak beliau buang percuma. Sebelumnya sudah beliau siapkan kitab yang beliau bawa, di istirahat di tengah tangga itu beliau baca. Udah 5 menit, beliau tutup, beliau lanjutkan ke tangga selanjutnya di lantai 2. Itu dengan cara itu adik-adik setiap hari naik turun tangga, di tengah beliau istirahat baca kitab. Dengan cara itu beliau berhasil menghatamkan ribuan kitab hanya di anak tangga tersebut. Beliau juga punya target sebelum tidur, memaksakan diri pokoknya sebelum tidur, sebelum saya ganti baju saya harus baca kitab 5 menit. Setiap malam seperti itu. Dengan cara itu beliau berhasil menghatamkan ribuan kitab hanya di atas kasur beliau. Ya. Maka dari itu bagi saya untuk
menimbulkan semangat mutola'ah kita, kita harus perlu paksakan nafsu kita. Kita harus punya target, punya jadwal, kalau perlu kita wajibkan diri kita setiap hari untuk menulis tulisan tertentu atau membaca kitab tertentu ya, agar kita tidak mudah ditaklukkan nafsu kita yang selalu mengajak kita untuk bermalas-malasan. Nah, kemudian yang kedua, mengutip quotes-quotes ya. Bagi saya itu gak terlalu sulit ya. Kalau saya selama ini teman-teman kebanyakan sebenarnya menukil kalam para ulama itu saya ambil dari Google atau Facebook atau Pinterest. Ya, itu bagi saya lebih praktis. Kalau kita misalkan malas buka kitab satu-satu halaman per halaman, ya, itu saya buka Pinterest atau Google, ya, saya cari share tentang apa itu kalamnya Syekh Sya'rawi, kalamnya Syekh Buti, itu kan banyak di Google, ya. Itu ada yang berbahasa Arab, kan yang berbahasa Arab ini biasanya jarang yang hoax, ya. Syekh Buti, Syekh Sya'rawi itu saya nukil kemudian saya terjemahkan. Dan banyak juga yang saya ambil dari Pinterest, ya. Itu. Nah, kalau kita mau baca kitab dan kita mau menukil maklumatnya, kalau saya itu biasanya maklumat-maklumat dalam buku atau kitab yang saya baca itu saya tandai. Ya, enggak apa-apa, enggak masalah pakai spidol, kadang ya, spidol, stabilo. Itu pada akhirnya dulu saya baca kitab Tanbihul Mughtarin, sekarang itu kalau saya baca, saya baca yang saya tandai itu. Oh, ini ada kalam bagus, ya. Oh, ini ada ucapan bagus, saya post di story, saya post di Instagram, ya. Jadi mengutip quotes-quotes para ulama itu bisa melalui media apapun, ya. Tidak harus kita ini langsung merujuk pada kitab asalnya, tapi sekarang banyak ya tersedia di media-media yang ada kalam-kalam para ulama kita, tinggal kita ambil, tinggal kita terjemahkan. Tapi kita perlu pastikan dulu ya apakah itu benar-benar kalam beliau atau tidak. Tapi ya setelah pengalaman saya kalau memang berbahasa Arab lebih-lebih ada di akun resmi beliau-beliau itu jelas bukan hoax ya. Bukan hoax. Kecuali kalau sudah bahasa Indonesianya itu orang-orang kita itu biasanya ya yang suka menisbatkan satu ucapan bukan kepada para pengucapnya. Oke. Kemudian